Anggota DPRD Sulsel Yeni Rahman terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Alumni SMP Negeri 1 Makassar periode 2026-2030. Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu ditetapkan dalam Musyawarah Besar 2 IK SMP Negeri 1 Makassar di Hotel Horizon Ultima Makassar, Jalan Jenderal Sudirman nomor 24, Sabtu 25 Juli. Alumni SMP Negeri 1 Angkatan 92 itu menggantikan Ketua Umum sebelumnya Andi Emma Rahmawati. Mubes IKA mengusung tema berajut kebersamaan alumni, memperkuat peran dan kontribusi untuk masa depan. Ketua Steering Komite Mubes 2 IKA SMP Negeri 1 Makassar Anwar Nanrik mengatakan proses pemilihan berlangsung sesuai tahapan yang telah ditetapkan panitia. Karena hanya memiliki satu bakal calon, Forum Mubes 2 menetapkan Yeni Rahman sebagai Ketua PPIK SMP Negeri 1 Makassar. Menurutnya, Mubes 2 merupakan agenda 4 tahunan untuk memilih Ketua Umum sekaligus memastikan keberlanjutan organisasi alumni. Mubes tersebut dihadiri sekitar 200 alumni yang mewakili 23 angkatan dari sekitar 40 angkatan yang diundang. Silakan diatur. Oh ya. Kita berjalan di atas para ibu ketua umum terpilih kita. Kita akan mendengarkan walaupun sebentar 3 menit speak yang dari ibu ketua umum terpilih untuk menyampaikan pidato kemenangan. Ini pertama saya lihat adalah semangat dari kanda-kanda semuanya, utamanya Kak Indra, Kak Rosita, Masya Allah, dukungannya yang jam 11 sampai saya tidak bisa berkata apa-apa. Paguyuban bukan panggung politik, paguyuban adalah suatu tempat untuk kita berekspresi, satu tempat yang mengingatkan kita bahwa kita bukan siapa-siapa di masa lalu, dan suatu saat kita kembali juga bukan menjadi siapa-siapa. Jadi kenapa saya ingin maju? Karena saya menganggap bahwa IKA Spensa adalah rumah saya. Saya bisa melihat bagaimana wajah-wajah kanda-kanda semua yang begitu tulus. Kita tidak bisa membayangkan meninggalkan keluarga hadir di sini, dukungan tak semua. Mudah-mudahan itu menjadi spirit dan semangat saya untuk bekerja, karena saya tahu bahwa apapun kita lakukan, kita tidak perlu validasi dari orang lain, karena sesungguhnya validasi terindah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, please. Kepada Anda Emma, ketua saya tahun 2022 sampai 2026, jadi tidak ada kata mantan. Dan terima kasih juga kepada para senior yang mendukung saya, Kak Inyo, dan teman-teman fosil saya. Utamanya tentu saja kerja-kerja keras panitia yang tentunya pasti tidak akan bisa saya balas. Tetapi yakin saja setiap pekerjaan apapun, sekecil apapun itu akan mendapat balasan Allah. Izinkan saya 3 menit untuk berbicara. Mubes 2 IKA Spensa Makassar nomor 009 garing ST garis datar Mubes garis datar 2 Romani garing IKA Spensa garing 7 garing 2026 tentang penetapan Ketua Umum IKA PPIK Spensa Makassar periode tahun 2026-2030 dengan mengharap ridho dan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, maka setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan saran dan pendapat yang berkembang pada saat musyawarah, memutuskan menetapkan saudari 500.000 selamatkan. Ini 500.000 lihat. Menetapkan saudari Haji Haja
hasil Bubas yang akan disampaikan dari Ibu Ija kepada Dr. Angga Ija kepada Ketua Steering Komite untuk diteruskan. Jadi awal mulanya saya maju itu pastinya kan kita punya grup tuh, lihat-lihat grupnya. Di grup itu terjadi perdebatan. Jadi IKASPENSA memang ini saya lihat termasuk unik gitu. Di beberapa grup saya ini grup yang paling aktif dan komentar. Sebenarnya kan kalau dilihat dari satu sisi kita menganggap ini negatif. Kalau menurut saya sih tidak negatif. Ada juga sisi positifnya. Berarti ada hal yang menarik di dalam tubuh IKASPENSA itu sendiri karena terjadi perdebatan dan orang-orang yang ada dalam IKASPENSA juga punya latar belakang yang berbeda-beda. Ada pengusaha, ada juga birokrat, politisi, ada juga pokoknya semua terkabut, akademisi pun juga ada. Paripurna ya. Pokoknya lengkap, keren memang. Iya. Saya merasa ini pemilihan ini lebih sedikit rumit daripada caleg. Karena penuh dengan intrik, ada yang berintrik tuh, penuh intrik, tetapi tetap kita mengedepankan silaturahmi gitu. Yang jelas pasti beda dengan caleg karena kos yang kita gunakan tidak sebesar caleg gitu. Tapi kan bukan tujuannya itu. Karena di IKASPENSA itu kan orang tidak punya gaji, tidak ada kepentingan di dalamnya. Walaupun orang mengatakan politisi suka masuk di paguyuban karena untuk politik, pasti. Tetapi ketika seorang politis mau masuk di paguyuban hanya semata-mata untuk politik, maka pasti dia akan kecewa. Karena orang-orang di dalam ini orang-orang cerdas yang tidak gampang kita pengaruhi. Jadi kembali ke awalnya, saya melihat kayaknya tidak ada yang berani maju, bukan tidak mau, tidak berani gitu. Ada beberapa lah, tidak perlu saya sebutkan namanya, yang itu berharap bahwa ada aklamasi gitu. Tapi ada satu hal yang kita bangun dalam IKASPENSA ini, siapapun orangnya yang ingin maju dia harus by mekanisme, by birokrasi, prosedural. Tidak bisa begitu saja kita dapat karpet merah, terus kita duduk manis seperti itu. Kita harus melepaskan semua segala atribut ketika kita masuk dalam sebuah paguyuban. Di detik-detik terakhir ternyata tidak ada yang maju gitu. Mungkin ada yang mau maju tapi dia takut kalah gitu ya. Itu pertama, mau maju tapi takut kalah pertama. Yang kedua memang ada sebagian yang idealis tapi memang tidak bisa dipungkiri kita harus sedikit butuh biaya gitu. Sehingga memang pendaftaran juga ini memang kalau dilihat itu lumayan ya, yang sudah disebutkan tadi sekitar 5 juta. Tapi kalau menurut kita yang sudah terbiasa dengan pengelolaan uang, 5 juta itu sebenarnya sedikit dibanding dengan kerja-kerja panitia. Bayangkan itu panitia tidak dibayar sedikit pun. Anggaran yang mau digunakan hampir 100 juta karena 2 rangkaian acara. Tapi mereka semangat, jadi saya bilang, kasihan ini kalau tidak ada yang mau maju gitu. Ini sekolah saya gitu. Itulah bentuk kontribusi saya, kecintaan saya sama IKASPENSA. Seperti saya sampaikan tadi, kita masuk dalam sebuah paguyuban sebenarnya adalah mengingatkan kita bahwa kita dulu bukan siapa-siapa. Dan nanti kita juga tidak akan jadi siapa-siapa, kita akan kembali cari teman tak. Cari saya itu siapa pejabat ketika dia sudah tidak memiliki apa, pasti dia kembali ke teman kecilnya. Jadi sebelum kita lengser baku dekat memang mikir. jadi kalau enggak kan bukan jadi hal yang baru, dianggap biasa. Mubes kali ini adalah Mubes kedua untuk pemilihan ketua umum PP IKASPENSA periode 2026-2030. Nah, dalam prosesnya tadi ternyata cuma satu yang mendaftar atau bagaimana? Iya, setelah dibuka waktu pendaftaran, ternyata sampai menit terakhir hanya satu pendaftar, yaitu Saudari Haji Yeni Rahman, SSI MPD, dan secara aklamasi beliau ditetapkan menjadi Ketua Umum PP IKASPENSA periode 2026-2030. Nah, harapan alumni dengan digelarnya Mubes ini seperti apa? Harapan alumni tentunya ini sebagai pelanjut tongkat kepemimpinan dan pelanjut organisasi untuk mempertahankan dan meningkatkan eksistensi
IKA Spensa Makassar. Dan tentunya dengan terpilihnya Dinda Yeni Rahman, kita berharap banyak kepada beliau untuk membawa IKA Spensa lebih maju, lebih solid dan lebih berjaya lagi. Apa hal konkret, misalnya satu contoh atau dua contoh yang diinginkan dari ketua terpilih yang baru? Kita adalah konsolidasi ke seluruh angkatan untuk mengajak berkumpul bersama, lebih memperkuat IKA Spensa itu sendiri untuk semakin dikenal dan semakin berkarya di dunia pendidikan maupun di Kota Makassar. Agenda pada hari ini yaitu melakukan pemilihan Ketua Umum IKA yang baru masa periode 2026-2030, yang mana untuk pemilihan ini kami memang sudah mengupayakan untuk secara aklamasi supaya kenapa tidak ada lagi terpecah-pecah antara IKA sama IKA. Kenapa? Karena ini merupakan wadah untuk mempersatukan Ikatan Alumni Spensa Negeri 1 Makassar mulai dari angkatan yang tertua tahun 1966 sampai tahun 2016. Ya. Terus alhamdulillah pada hari ini IKA Spensa sudah memiliki nahkoda yang baru. Tadi kita beri pemilihan secara aklamasi sekarang di ketua umumnya itu Ibu Yeni Rahman SSI MSI. Beliau adalah legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Semoga kedepannya IKA Spensa lagi lebih maju lagi. Berapa alumni yang hadir ini di Mubes ya? Untuk yang hadir pada musyawarah besar ini dari kurang lebih 40 undangan per angkatan yang kami sebar, yang hadir alhamdulillah 23 angkatan. 23 angkatan maksudnya 23 angkatan. Kalau personalnya kurang lebih 200 orang yang hadir pada hari ini musyawarah besar ini. Dan ingat, sebentar malam saya sebagai ketua panitia juga mengimbau kepada semua teman-teman alumni IKA Spensa Kanda-Kanda dan Didaku untuk hadir dalam acara Ramatama yang insya Allah akan dilaksanakan jam 19.00 WITA di Krakatau Room juga ini. Ya. Kalau sebentar malam itu sifatnya memang Ramatama, artinya kalau tadi sudah bermubas ria dengan ya agak-agak berat-berat sedikit, kalau besok sebentar malam insya Allah akan santai-santai. Iya gitu. Ya. Jangan silaturahmi ya. Iya. Ini Ibu Yeni ketua keberapa Pak? Ibu Yeni ini ketua IKA yang ketiga. Oh, ketua iya. yang kedua? Yang kedua Dr. Andi. Yang tadi Dr. Andi Rahmawati Amiruddin SMC. Yang pertama Dr. Andes Mahmud. Iya, Masud Mahmud ya, itu yang pertama. Ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.